teman-teman dan dosen pengampu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis mendalam mengenai implementasi akuntansi biaya pada manufaktur UMKM produksi keripik singkong. Objek riset kami kali ini adalah UMKM Snack Ketela Pak Anwar Shodiq, sebuah usaha mikromanufaktur yang berlokasi di Candi Wetan, Ngasinan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Usaha kuliner ini didirikan oleh Bapak Anwar sejak tahun 2012. Berkat ketekunan dan konsistensinya dalam menjaga kualitas, usaha rumahan ini telah berhasil berjalan aktif dan bertahan selama 14 tahun hingga saat ini. Dalam menjalankan operasional harian, Pak Anwar dibantu oleh total 12 orang karyawan yang terdiri dari 10 orang di bagian pengemasan dan 2 orang di bagian penggorengan. Produk unggulan yang dihasilkan ada 2 jenis, yaitu keripik singkong dan balok singkong, dengan target pasar masyarakat menengah hingga menengah ke bawah. Menariknya, sistem pemasaran olahan singkong ini tidak hanya mencakup wilayah Magelang saja, tetapi sudah meluas berdasarkan pesanan hingga keluar kota seperti Semarang dan juga Boyolali. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara langsung dengan Pak Anwar beserta rekan kerjanya yaitu Pak Sudar, kami mengumpulkan sejumlah data keuangan dan operasional penting. Diketahui bahwa siklus produksi olahan singkong ini dilakukan 2 hari sekali atau sekitar 15 kali dalam 1 bulan. Dalam setiap satu siklus produksi, bahan baku utama yang diolah mencapai 1 ton singkong segar. Untuk memahami alur keuangan usaha ini secara akuntansi, kami memetakan dan menggolongkan pengeluaran harian Pak Anwar menjadi beberapa komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau BBB, yaitu pembelian 1 ton singkong. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yang berupa upah harian bagi karyawan pengupas sebesar Rp30.000 per hari dan karyawan penggorengan sebesar Rp50.000 per hari. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau BOP. BOP dalam usaha Pak Anwar meliputi komponen bahan penolong seperti bumbu masakan, minyak goreng sebanyak 5 dirijen, plastik bagor atau karung pembungkus, serta operasional bahan bakar kayu. Selain itu, biaya utilitas seperti listrik, air, hingga depresiasi aset tetap seperti mesin potong singkong dan mesin blower juga kami klasifikasikan sebagai bagian dari BOP tidak langsung yang bersifat tetap. Teman-teman, mari kita masuk ke inti pembahasan akuntansi biayanya. Metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan pada toko snack Ketela Pak Anwar adalah metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Hal ini dikarenakan proses produksi di pabrik dijalankan berdasarkan kuantitas pesanan yang masuk dari para pelanggan. Yang pertama, biaya bahan baku. Untuk singkong 1000 kg dikalikan tarif Rp2.500 menghasilkan Rp2.500.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung mencakup ongkos kupas 10 orang sebesar Rp300.000 dan ongkos goreng 2 orang sebesar Rp100.000 dengan total BTKL Rp400.000. Sedangkan untuk total biaya overhead pabrik setelah kami akumulasikan secara rinci dari pengeluaran minyak goreng sebesar Rp1,7 juta, kayu bakar Rp150.000, bumbu Rp500.000, plastik bagor Rp55.000, utilitas air hingga listrik, serta beban penyusutan, mesin potong dan blower didapatkan total nilai BOP sebesar Rp2.414.000. Jika semua komponen dijumlahkan, maka ditemukanlah harga pokok produksi total atau modal yang dikeluarkan oleh Pak Anwar untuk memproses 1 kali pesanan siklus produksi, yaitu sebesar Rp5.314.000. Dari pemrosesan 1 ton singkong mentah tersebut dihasilkan 2 jenis produk jadi, yaitu 300 kg keripik singkong dan 350 gram balok singkong. Sementara sisa 350 kg lainnya menyusut dalam masa proses produksi. Keripik singkong dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram, menghasilkan omset Rp5.400.000. Sementara balok singkong dijual seharga Rp17.000 per kilogram, menghasilkan omset Rp5.950.000. Gabungan dari kedua penjualan ini menghasilkan total omset kotor sebesar Rp11.350.000 dalam satu siklus. Menggunakan metode proporsi nilai jual, kelompok kami mengalokasikan harga pokok penjualan secara adil.
Untuk produk keripik singkong mendapatkan alokasi HPP sebesar Rp2.528.247. Sedangkan produk balok singkong sebesar Rp2.785.753. Melalui penyusunan laporan laba rugi yang terstruktur, kita bisa melihat performa keuangan yang sangat baik dari UMKM ini. Dengan total omset penjualan Rp11.350.000 dikurangi total HPP Rp5.314.000, UMKM Snack Singkong Pak Anwar sukses mengantongi keuntungan bersih atau laba bersih sebesar Rp6.036.000 per satu kali siklus produksi. Tidak hanya menghitung laba rugi, kami juga menyusun draft jurnal akuntansi standar untuk UMKM ini, mulai dari jurnal pembelian bahan baku, pencatatan pemakaian bahan penolong, pengakuan beban tenaga kerja, pembebanan BOP, hingga pencatatan harga pokok produk selesai dan pengakuan hasil penjualan tunai ke dalam akun kas usaha. Sebagai kesimpulan akhir dari riset Project Based Learning kelompok kami, UMKM Snack Singkong Pak Anwar secara nyata memiliki potensi profitabilitas yang sangat besar dan perputaran produk yang sehat. Namun di sisi lain, tata kelola pembukuannya saat ini masih sangat sederhana, bersifat manual, belum terstruktur secara sistematis, dan belum mengacu pada standar akuntansi keuangan yang baku. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa poin saran strategis. Yang pertama, Pak Anwar disarankan mulai menerapkan pencatatan transaksi keuangan dan klasifikasi biaya secara lebih lengkap, terstruktur, dan berkala agar informasi keuangan yang dihasilkan jauh lebih akurat. Yang kedua, melakukan evaluasi serta pengendalian biaya produksi berkala guna meminimalkan pemborosan. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan pemasaran produk dengan memanfaatkan media sosial agar pesanan tidak hanya datang secara konvensional melainkan bisa menjangkau pangsa pasar digital yang lebih luas. Sekian pemaparan presentasi tugas video dari kelompok kami. Semoga hasil analisis implementasi akuntansi biaya ini dapat membawa manfaat khususnya bagi kemajuan operasional UMKM Pak Anwar Shodiq.